Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati dan saya takdimi Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Alallah SHMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Bapak Abdul Aziz Wahab MAG. Yang saya hormati Dekan Fakultas Ekonomi Bapak Nuntupa MM. Yang saya hormati Kaprodi Ekonomi Syariah Bapak Abdul Ghafur MEI. Dan yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Ekonomi Ibu Munifa ME. Dan tak lupa pula kedua orang tua saya yang saya sayangi dan juga teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Iftitah Firdausiah, Prodi Ekonomi Syariah 6A. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Sosiologi Ekonomi. Yang pertama, apa sih sosiologi ekonomi? Sosiologi ekonomi adalah cabang ilmu yang mempelajari hubungan antara struktur sosial dan aktivitas ekonomi, melihat bahwa ekonomi tidak berdiri sendiri, tapi selalu berinteraksi dengan norma sosial, nilai budaya, dan jaringan sosial. Muncul sebagai kritik terhadap pendekatan ekonomi klasik yang terlalu fokus pada individu dan rasionalitas. Yang kedua, mengapa sosiologi itu penting? Karena membantu memahami bagaimana masyarakat memengaruhi perilaku ekonomi, memberi sudut pandang lebih luas tentang pasar, tenaga kerja, konsumsi, produksi, dan distribusi, menjelaskan kenapa perilaku ekonomi berbeda antar budaya dan komunitas. Yang ketiga, konsep kunci dalam sosiologi ekonomi. Ekonomi tertambat embeddedness, berarti ekonomi selalu terikat dengan struktur sosial. Kapital sosial adalah jaringan kepercayaan dan norma yang mendukung aktivitas ekonomi. Institusi sosial seperti keluarga, agama, dan hukum memengaruhi proses ekonomi. Yang keempat, tokoh-tokoh utama. Yang pertama, Karl Polanyi menekankan bahwa ekonomi selalu berada dalam kerangka sosial. Yang kedua, Max Weber mengkaji hubungan antara agama dan munculnya kapitalisme modern. Yang ketiga, Mark Granovetter menjelaskan pentingnya jaringan sosial dalam aktivitas ekonomi. Yang kelima, contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, arisan dan koperasi berbasis gotong royong. Yang kedua, transaksi di pasar tradisional yang dipengaruhi kepercayaan dan relasi sosial. Yang ketiga, peran media sosial dalam membentuk ekonomi digital berbasis komunitas. Yang terakhir, tantangan dan peluang. Kesenjangan sosial akibat sistem ekonomi yang tidak adil, peluang memperkuat kapital sosial untuk mendukung UMKM dan ekonomi lokal, perubahan sosial akibat globalisasi dan digitalisasi ekonomi. Kesimpulan, sosiologi ekonomi membantu kita memahami bahwa aktivitas ekonomi tidak bisa dipisahkan dari konteks sosial, budaya, dan institusi yang melingkupinya. Ekonomi bukan hanya soal angka dan keuntungan, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai kepercayaan, jaringan sosial, serta relasi kekuasaan. Dengan pendekatan ini, kita bisa melihat ekonomi secara lebih utuh, adil, dan berkelanjutan karena mempertimbangkan dimensi kemanusiaan dalam setiap keputusan ekonomi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila terdapat kurang atau salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.